Jadi saya mau sampaikan di kesempatan ini ya, Iya, iya, apa yang ada dalam jiwa terdalam kami dan iya, dan iya. dan saya berspekulasi bahwa ini mewakili perasaan kami. Target kami setiap hari adalah pulang selamat. Oke. Setiap pagi kami terbangun dan masih bernafas tanpa suara tanpa sesak. Itu Iya, adalah iya. rizki yang besar. Ada pandemi kedua ya sebetulnya setelah Oke. yang saat ini paralel berjalan bersamaan dengan pandemi COVID, Ya yaitu itu? adalah pandemi unemployment. Oke, Dan oke. jadi kematian akibat kelaparan itu sudah mulai muncul, gizi kurang. Ya, sekarang Oke. itu udah mulai banyak Oke. ya. Sudah bersama saya hari ini sahabat saya, rekan saya, Dr. Faris Nurwidia. Spesialisasinya agak susah nih ya pronunciation ya, pulmonologi dan respirasi paru ya, Dok ya. Nah, saya mau tanya dikit, Dok. Ini sebenarnya bidang apa, Dok? Belajar apa sih, Dok? Pulmonologi dan respirasi paru ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendapat kehormatan untuk memenuhi undangan ini dari Pak Arief Munandar. Jadi kita adalah disiplin yang berdiri atas organ paru ya. Oke. Jadi dan sistem respirasi ya. Jadi Respirasi itu pernafasan, Dok? pernafasan Oke. ya. Jadi Oke. intinya sih batuk, sesak, nyeri dada. Nah, itu kita harus bisa tuh ya. Itu kalau di Oke. masyarakat yang membuat Oke. orang akan datang ke dokter paru ya biasanya secara klasik adalah penyakit tuberkulosis. Jadi memang infeksi paru ini adalah infeksi yang jumlahnya besar Oke. secara prevalensi dan insidensi dan sampai dulu di awal saking besarnya jumlah penyakit ini membutuhkan pendekatan khusus ya. Ada butuh Iya. ahli paru dalam jumlah banyak. Tetapi tentu saja seiring dengan perkembangan waktu jumlah penyakit yang terkait paru itu bukan hanya infeksi. Jadi sekarang ada beberapa ilmu yang berada dalam bidang paru ini, misalnya seperti asma dan penyakit paru obstruksi kronik, itu satu disiplin tersendiri. Kemudian ada sub-bidang ilmu imunologi respirasi dan penyakit paru interstisial. Itu beda lagi, Dok ya? Itu beda lagi, masih dalam Iya. keluarga besar paru ya. Iya, iya. Kemudian ada penyakit infeksi. Infeksi ini bukan hanya tuberkulosis tapi juga pneumonia yang bakteri, Oke. pneumonia yang virus, kemudian pneumonia jamur Oh, ya. beda ya, Dok ya? Tiga. Iya, jadi Orang awam taunya cuma pneumonia gitu ya? ternyata kan karena pneumonia itu by definition adalah suatu proses radang parenkim paru akibat mikroorganisme apapun itu, bisa Oke. Mycobacterium, bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur. Mhm, Nah, mhm, kemudian ada juga disiplin ilmu onkologi toraks. Jadi mhm. suatu disiplin ilmu yang mempelajari seluruh keganasan di rongga dada ya, bisa kanker paru, bisa tumor mediastinum atau metastasis tumor di organ paru ya. Jadi misalnya ketika ada penyakit kanker kolorektal gitu yang metastasis ke paru, nah, kemudian menimbulkan sesak, maka kami berkolaborasi di situ. Mhm, mhm. Nah, jadi itu onkologi toraks. Kemudian ada yang disiplin ilmu yang berbasis intervensi. Jadi dia pegang bronkoskopi, dia pegang torakoskopi, Oke. dia invasif. Jadi pendekatan diagnostik menggunakan endoskop yang dimasukkan ke saluran nafas. Jadi kita bisa memvisualisasi isi saluran nafas sampai kita bisa lung point. Jadi kalau kita mau memburu suatu nodul di organ paru, kemudian kita mau ambil biopsi ya itu kita dengan misalnya berbagai tindakan yang sophisticated bisa mendapatkan jaringan ya. Mhm, Jadi mhm. ada juga disiplin ilmu paru kerja. Jadi occupational lung disease ini kan banyak sekali. Ya. Bisa asbestosis, bisa silikosis ya. Mhm. Itu akibat lingkungan kerja ya, Dok ya? Lingkungan kerja yang Mhm, manifestasinya partikulat debrisnya itu menumpuk dalam waktu lama mhm, mhm, mhm. ya. Jadi juga ada penyakit paru akibat kerja, occupational, asma POK, infeksi, malignansi ya sama yang lagi booming juga adalah interstitial lung disease ILD ya, penyakit paru Mhm. interstisial. Jadi suatu kelompok penyakit yang dasarnya adalah pembentukan jaringan parut di parenkim sehingga orangnya jadi sesak ya. Kita Mhm. dan ini emerging non infectious disease ya. Mhm, mhm, Tetapi sekali lagi disiplin paru juga harus selalu siap menghadapi pandemi seperti sekarang yang menghantam seluruh oke. planet Ya, ya, ya. di bumi ini gitu ya. Ya. Dan saya yakin ya sampai founding father pulmonologi ya Profesor Rasmin Rashid dan
pembesar yang lain, Prof. Hadiarto Mangunugoro, mereka semua insya Allah akan mendapatkan saham pahala karena pernah memperjuangkan pendirian disiplin spesialisasi paru ini. Iya, Gitu. iya. Sehingga karena selama ada dua pendekatan untuk menjadi ahli paru, ada yang lewat misalnya penyakit dalam lalu menjadi konsultan paru, ada yang menjadi langsung spesialis paru dari penyakit dari dua-duanya dokter bisa ya, Dok, umum. ya? Ya, dua-duanya memiliki kompetensi yang overlapping. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan ahli paru yang banyak di Indonesia, maka saat ini kita bersyukur pendidikan spesialis paru bisa ditempuh langsung setelah dokter umum. Jadi nggak harus penyakit dalam dulu ya, Dok ya? Iya, walaupun itu juga bisa ya juga ya, sebagai Dok. alternatif ya. Oke. Thank you, Dok, luas banget ya. Iya. Dan dengar-dengar nih, Dok, kayaknya nih timingnya dokter tepat banget ya. Selesai spesialisasi, langsung datang nih si pandemi ini. Iya. Boleh cerita, Dok, kenapa sih dokter pilihnya spesialisasi paru ya, nggak yang lain? Dan sekian banyak spesialisasi ini. Iya, betul. Sebetulnya satu sisi saya bukan orang yang secara motorik itu otot saya halus ya. Jadi ngebedah gitu, ya, kayaknya kalau nggak banget bedah gitu. plastik itu saya nggak bisa atau ya yang dokter. Terus kemudian saya juga saya rasa background secara pribadi saya seorang asma ya. Jadi saya merasa bahwa saya harus bisa memahami penyakit asma sebagaimana ya kalau saya menolong orang asma dan saya cerita bahwa saya asma, itu pasiennya langsung kita sama ya, Dok ya. Iya, ada empati gitu ya. Iya, dari situ kita muncul, Bu, kita harus Ibu harus kuat, Bapak harus kuat. Muncul optimisme. Kalau di bab ini enak, Dok, tapi kalau misalnya orang sakit jiwa gitu, Dok, harus jadi dokter ahli jiwa. Betul. Ya pasti tentunya kan kalau ujian masuk kan pasti MMPI dinilai segala macam ya. Ya, jadi paru adalah penyakit yang menempati 10 penyebab kematian akibat penyakit kronik ya. Sebagai contoh ya, dulu ada pneumonia, itu juga masih 10 besar. Kemudian, sampai sekarang masih, Dok ya? Masih, pneumonia, kemudian tuberkulosis, kanker paru, dan PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Ya, jadi itu 4 penyakit yang top 10. Paru ya? Itu masuk ke 10 besar. Masuk ke 10 besar. Ya, beda misalnya dengan penyakit jantung koroner. Dia emang nomor 1. Tapi ada keseluruhan penyakit jantung ya diwakili oleh satu itu ya. Kemudian satu rombongan 4 ya. Ini cerebrovascular disease misalnya stroke ya, itu juga pembunuh juga utama nomor 2 gitu. Tapi cuma dia doang ya dari kelompok itu ya. Nah, kalau penyakit paru tercecer, ada 4 penyakit ya, ada yang nomor 4, ada yang nomor 8 gitu macam. Jadi ini secara jumlah banyak, membutuhkan ahli dalam jumlah yang besar juga gitu ya. Dan saya menyadari bahwa orang mungkin bisa memilih makanan yang dia inginkan, tapi dia tidak bisa memilih udara yang dia hirup. Nah, itu masalahnya. Quote of the day loh, ya kan? Betul. Jadi kita we are sharing the same air gitu. Betul. Jadi apa yang masuk ke dalam paru saya itu nggak bisa dipilih. Itu concern semua orang, karena kita menghirup di udara yang sama. Jadi walaupun saya udah bergaya hidup sehat, makan bergizi, itu tetap aja di luar kontrol saya seringkali gitu, Dok ya. Jadi ini bisnis semua orang. Siap. Dok, ini kan kebetulan banget ya kita, bukan kebetulan sih ya, ini dapat pandemi yang kayak begini. Beberapa orang awam tuh penasaran, Dok, kan kayaknya kita pernah punya wabah cukup banyak yang urusannya sama pernafasan gitu ya. Kena SARS, flu burung, segala macam. Tapi perasaan waktu itu nggak heboh-heboh banget, Dok. Kenapa giliran COVID-19 nih, yang dari Wuhan ini jadinya heboh semua ini, kenapa, Dok? Jadi kan memang salah satu keunikan dari COVID ini adalah dia transmisinya sangat cepat gitu. Padahal dia kan satu keluarga, Dok ya, sama flu-flu yang lain gitu ya. Ini dia bandel sendiri dia memang keluarga besar dari coronavirus. Dia masih salah satu anaknya itu beta coronavirus, dan dia si SARS-CoV-2 itu ada di beta coronavirus. Dan masih sama dengan jenis virus yang sama dengan MERS, walaupun beda strain, beda spesies, dengan yang Middle East Respiratory Syndrome virusnya MERS-CoV. Kemudian ada juga yang SARS-1, ya itu yang di Hong Kong di 2002 ya, 2003. Itu satu keluarga besar ya, Dok ya? Ya betul. Jadi kita banyak belajar SARS-CoV-2 ini. Sebetulnya di awal ilmunya nggak banyak, ini virus baru, tetapi kita cukup lihat
flashback apa yang terjadi di kakak-kakaknya sebelumnya gitu. Nah, jadi yang memang secara angka case for fatality rate itu berbagai data memang cukup bervariasi, tapi ada yang bilang sekitar 5% atau 4,6%. Fatality rate ini angka Mortality kematiannya rate-nya ya angka kematian dibagi ke seluruh yang positif itu ya, yang sakit. Nah, dibandingkan dengan SARS-CoV itu sekitar 10%, kemudian MERS-CoV-2 itu sekitar 30% ya. Tinggi banget. Ya, jadi secara mortality memang mereka tinggi, tetapi secara transmisi ini kencang sekali. Dan butuh waktu yang lebih pendek untuk bisa menjadi pandemi gitu. Jadi sekali lagi pandemi ini kan suatu eskalasi tertinggi dari yang namanya wabah ya. Tidak ada lagi di atasnya yang pandemi. Udah top banget ya. Sudah di atasnya, paling atas. Nah, ini beda dengan SARS-CoV-1 yang waktu itu masih bisa dilokalisir dan bisa nggak sampai menggoncang seluruh ekonomi global atau mengancam jiwa dalam jumlah banyak. Ya, itu keunikannya SARS-CoV-2. Karena penyebarannya ini ya dok ya. Transmisinya kencang. cepat banget ya. Kencang sekali. Nah dok, terkait dengan itu pertanyaan yang juga ngeganggu adalah kan yang kena nih semua ya, since dia pandemi gitu ya. Betul. Tapi kita kan ngiri dok, ngelihat negara lain itu bukan sekedar sudah flatten curve-nya, bahkan sudah turun gitu kan ya. Kita kok enggak ya dok ya? Iya. Ya, jadi tentu saja banyak faktor ya, dan salah satu faktor yang berkontribusi yang saya bisa pikirkan adalah soal cakupan PCR yang harus lebih ditingkatkan lagi. Dan ini menjadi berarti tesnya ya dok ya? Betul, jumlahnya harus lebih banyak. Dan kita memang sempat belok sedikit ke arah serologi ya. Saya harus luruskan lagi mengenai positioning dari rapid test itu sendiri ya. Karena di orang rapid test itu kan berbasis pada pembentukan imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Itu prinsipnya adalah respon antibody yang itu terbentuknya di belakang, lambat sekali gitu. Minggu pertama pada saat itu virus masuk, itu nyaris belum ada pembentukan imunoglobulin G. Jadi kalaupun di rapid test negatif kemungkinan besar ya dok ya? Ya, bahkan sensitivitasnya kan sebelum dipukul rata 30%. Jadi kalau misalnya ada 10 orang yang true infected person, dia cuma bisa nangkep 3. Padahal mungkin lebih dari itu gitu ya. Berarti kan kita kehilangan 7-nya kan. 7 ini tanda tanya gitu ya. 7 yang dilaporkan sebagai negatif walaupun dia terinfeksi. Itu yang disebut sebagai false negatif. Nah, jadi tapi kenapa kita sempat kejebak ke sana dok ya? Padahal kita gembar-gembor beli sekian banyak. Ya, memang kita belum mengetahui basis dari keputusan ini diambil. Tapi memang secara tugas akademisi, tugas ilmuwan adalah menghadirkan bukti. Apa ini bukti yang kita punya, itu yang kita sodorkan kepada pengambil kebijakan. Dan kita hanya bisa menyerahkan bukti, meyakinkan, kemudian berkomunikasi secara intens. Bahkan dari pimpinan Fakultas Kedokteran itu kan sudah sampai menawarkan ini tolong beberapa bulan juga dari awal udah berkomunikasi ke publik sekalipun. Kita punya laboratorium, kita punya ahli, kita punya expert yang luas, kita infrastruktur, tolong ini dilibatkan. Jadi karena tidak mungkin one man show ini urusan pandemi begini. Ini semua harus pandemi kan gitu. Betul, sampai urusan relawan kemanusiaan pun pasti punya posisi untuk membantu. Jadi ini bagaimana kita salah satu isu penting dari penanggulangan pandemi menurut WHO adalah leadership. Jadi butuh Avenger yang bisa mengumpulkan banyak pahlawan dan orang kuat. Kalau sendiri-sendiri pasti akan gagal kita. Nah ini masalah kalau kita gagal menangani bisa ngeri banget dok ya. Nah sekarang kan gini dok, setahu saya nih ya angkanya kita masih cukup tinggi ya. Pertambahan positif tiap hari itu masih sangat fluktuatif. Tiba-tiba nih kita disodori wacana baru dok yang namanya new normal dok. Iya, betul. Nah menurut dokter nih ini langkah maju atau langkah gimana nih dok? Iya, jadi pertama kita harus kembali kepada terminologi yang digunakan oleh WHO. Yang digunakan oleh WHO itu adalah new norm. Jadi kalau bahasa Indonesia itu norma baru. Betul, bukan new normal sebenarnya ya. New jadi norms sebetulnya kalau merujuk pada WHO ya dia bagaimana? Karena gini, mereka berusaha untuk meyakinkan ke publik gitu bahwa kayaknya kita nggak akan bisa mengenyahkan
si SARS-CoV-2 virus ini dalam waktu dekat deh gitu ya. Berangkatnya dari situ ya dok Ya, ya paradigmanya. iya, Oke. ya, seperti ya memang ya kita harus berdamai gitu misalnya Siap. ya. Nah, jadi gimana agar di tengah menuju relaksasi ini orang tuh nggak kebablasan gitu. Oke, Jangan merasa oke. bahwa kita sudah kembali ke normal karena kita tidak akan bisa kembali ke kehidupan pra-COVID. Oke. Sekarang Itu sampai kapan pun ya, dok? itu berat kecuali karena kan ujung dari suatu pandemi ini akan biasa harusnya virus ketemu dengan orang yang imun Ya, dan ya. imun itu terbentuk oleh vaksin Oke. atau orang itu sudah terinfeksi. Oke. Jadi ada Dia dua, membangun kekebalan sendiri. betul, Gitu. ada dua jalur. Jadi ada dua skenario yang dimana si wabah ini bisa turun ya. Ya. Ketika vaksin sudah tersedia atau sebagian besar orang sudah terinfeksi secara alamiah. Oke. Tetapi Ini yang herd immunity itu dok. ya, jadi kalau herd immunity itu artinya kekebalan populasi. Oke. Secara memang ini agak cukup banyak Kontroversi. ya misleading ya definisinya. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini bahwa herd immunity itu adalah kekebalan pada populasi. Oke. Nah, untuk menuju kekebalan pada populasi, which is menuju herd immunity itu bisa dicapai dengan vaksin, bisa juga dicapai dengan infeksi alamiah. Jadi herd immunity resultnya ya sebenarnya. Outcome-nya adalah populasi yang imun, kebal. ya. Tetapi idealnya kan kita punya vaksin dong. Ya. Dan terus terang memang skenario ini tertanam kuat pada banyak orang karena sudah nonton Contagion sebelumnya ya. Ini film kok pas banget ya. Itu film 2011 padahal betul, luar ya. biasa dia. Sangat futuristik ya. Dia mengedukasi gitu bahwa Iya. yang namanya perjuangan mengakhiri wabah itu berakhir di tangan vaksin gitu. Iya, betul. Untuk membentuk nah, bagaimana kalau dengan infeksi alamiah? Ini kan kayak yang diambil kayak Swedia gitu ya. Dia mengambil infeksi alami orang masih dibolehin keluar gitu ya. Bebas gitu ya. Ya, ini hanya boleh dipilih ketika case fatality rate itu sangat rendah. Karena kalau ini benar-benar dipilih, berarti kan kita akan sudah punya prediksi berapa jumlah kematian. Jumlah kematian dan jumlah kematian itu kita memang targetkan, kita sadar. Gitu ya? Iya, planet program death gitu. Kematian yang terprogram bahwa kita tahu kita asal jangan didaftar aja dok namanya. Iya. Jadi itu benar-benar kuat-kuatan hubungan kita sama Allah kan berarti kan. Betul. Kalau kita doa kita diijabah ya mudah-mudahan kita selamat ya. Betul. Nah, jadi kurang wise sebetulnya membiarkan orang terinfeksi secara alamiah karena kita tahu bahwa kita bisa kehilangan ayah kita bisa kehilangan paman kita, ibu kita, nenek kita, atau kita kehilangan anak kita yang mungkin dia punya defisiensi imunitas kan. It's inhuman. Karena semua orang punya hak yang sama untuk hidup apapun keadaan imunitas mereka. Seringkali kondisi keadaan imunitas kita nggak tahu sebelum kejadian ya dok. Sebenarnya dan juga sekali lagi kita juga harus paham ada mekanisme yang orangnya imunokompeten, orangnya tuh daya tahan tubuhnya bagus. Tapi ketika dia ada insult berupa infeksi, itu respon pertahanan tubuhnya bukan memproteksi dia, malah menjadi inflamasi yang merugikan. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi ya, hyperinflammation syndrome, inflamasi yang berlebihan. Ya, kita bisa lihat pada orang-orang yang gambaran parunya mendadak putih dalam jumlah besar, cepat sekali perburukannya, gagal nafas sehingga berujung pada kematian ya. Jadi ada beberapa mekanisme kematian yang ini tidak bisa dijelaskan oleh secara epidemiologi karena kan kaidahnya syairnya itu yang namanya resiko kematian itu tinggi pada yang memiliki penyakit penyerta, usia lanjut atau dia perokok ya. Misalnya dia ada darah tinggi, ada kencing manis, sakit jantung, sakit ginjal, sakit kanker, yang mendapatkan steroid lama, itu kan secara syairnya begitu. Tapi akan selalu ada orang-orang yang kita tidak tahu apapun soal penyakit penyertanya, dia orang muda dan dia meninggal gitu ya. Seperti yang kita lihat di beberapa perawat di rumah sakit utama di Jakarta itu muda,
mereka nggak punya penyakit ya, tapi benar-benar meninggal ketika fatal gitu ya, Dok ya. iya meninggal Jadi ketika melayani. yang rute kekebalan alami tadi itu nggak wise gitu, Dok ya. Itu kurang bijaksana karena Oke, ya, oke. karena itu tadi kan kita tidak sepakat soal apa namanya survival of the fittest ya, bahwa Ya, hanya ya. orang yang kuat saja yang boleh punya tempat di muka bumi ini, nggak begitulah ya. Yes. Jadi dengan kata lain, Dok, new normal tadi menurut dokter Ya. nggak pas juga ya dengan kondisi kita masih kayak begini gitu. Jadi Atau memang gimana? inilah saat saya merasa ya new normal ini mungkin jalan tengah yang mungkin saat ini bisa dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin di Tidak kesehatan. ideal tapi Ya. mau gimana lagi gitu Ya, jadi masalah satu ya, Mas, ada pandemi kedua ya sebetulnya Oke. setelah yang saat ini paralel berjalan bersamaan dengan pandemi COVID, Yaitu? yaitu adalah pandemi unemployment. Oke. Dan jadi kematian akibat kelaparan itu sudah mulai muncul, gizi kurang. Oh, Sekarang oke. itu udah mulai banyak Oke, ya. oke. Nah, Dan ini beririsan gitu ya, Dok ya? Dan kita paham bahwa salah satu yang harus bisa menyumbang untuk menurunkan pandemi unemployment itu adalah berarti kan orang dibiarkan secara bertahap dalam keadaan educated, dalam keadaan sadar, dalam keadaan bisa menjaga dirinya untuk mulai beraktivitas. Oke. Itu harus syarat itu harus dipenuhi dulu. Oke. Jadi dia harus aware dulu, pesannya Dia harus nyampe terus aware, educated, sadar gitu iya, ya, contoh tadi. gini. Ya, Apakah orang sadar bahwa kalau dia masuk ke suatu ruangan, Ya. itu kursinya ada 10 Iya, iya. dan dia orang ke-6, Iya. dia akan duduk apa enggak di situ? Kalau dia orang yang sadar, maka dia nggak akan masuk tuh ke ruangan tuh. Karena dia tahu nggak mungkin, dia tidak boleh duduk di samping persis kursi orang yang lagi ngantri gitu ya. Iya, iya. Berarti kan dia nggak social distancing. Jadi saya kira pemerintah Provinsi Jakarta sudah membuat beberapa aturan yang sangat mudah dan mudah dihafal gitu untuk warga yang biasa, bahwa tingkat di dalam suatu ruangan kapasitasnya hanya boleh terisi 50%. Jadi kalau ada kursi 10, Nah, maksimal 5 Dok ya? iya, dia orang ke-6 gitu ya. Dia Mendingan sadar di luar deh, ya, gitu, jangan tunggu masuk deh, dong. gitu. Iya. Oke, oke. Ya, jadi itu hal-hal yang sederhana. Oke. Apakah Di bis juga gitu ya, Dok? iya. Oke. Apakah dia bisa untuk selalu bawa masker ya? Iya, Ini iya, kan iya. kita tidak menginginkan orang itu kebablasan. Iya. Oke, kita paham ada unemployment yang besar, Yes. tetapi kita ingin membentuk generasi baru yang educated, yang Ya. sadar bahaya, yang Ya. bisa untuk bicara tidak lebih dekat dari 1 meter, Ya, yang bisa ya, untuk ya. cuci tangan secara rutin, ya, terus kemudian dan nggak begadang, hal-hal yang sederhana. Ini kan kita mau merubah mindset secara umum ya. Yes, yes, Apakah yes. orang itu masih merokok? Ya, Padahal ya. kita tahu rokok itu bisa meningkatkan ACE reseptor di sel epitel saluran nafas. ACE reseptor itu adalah landing helipad-nya bagi si virus untuk mendarat. Kalau kita mengurangi rokok, mungkin diharapkan ACE reseptor yang menurun, Ya, virusnya nggak punya tempat landing, Oke. sehingga tidak bisa masuk kepada epitel yang sehat. Jadi intinya tadi sebenarnya edukasi ya, Dok, Betul. ya sebenarnya. Iya. Nah ini pertanyaannya gini, Dok. Masyarakat Indonesia ini kan terkenal, mohon maaf Dok, Iya. kadang-kadang agak bandel ya, Dok ya. Iya, iya. Kita ingat misalnya waktu ada bom Sarina gitu Iya, ya. iya. Boro-boro menghindar malah nonton gitu kan. Iya. Ini masih dalam rangka pandemi kemarin Iya. waktu masih Sarina, Dok, waktu mic ditutup, Dok, Tutup. itu malah semuanya melayat gitu kan ya, Iya, kan. betul. Nah, waktu Pak Presiden membuka Mall Iya. Sumarekon Bekasi Iya. itu malah nggak ada Iya. social distancing, Dok. Iya, betul. Penuh semua. Iya. Nah, dalam kondisi fakta lapangan kayak gitu, Dok. Iya. Menurut dokter cukup aman nggak nih new normal kalau Iya. begini ceritanya, Dok? Saya sebetulnya belum punya data yang lengkap ya untuk Iya, menjelaskan posisi Indonesia as a nation, apakah kita siap untuk masuk new normal apa enggak. Karena memang ada heterogenitas wilayah. Yes. Ada wilayah yang highly educated di situ, gampang nurut gitu ya, Iya, terus literasinya baik. Terus ada yang nekatan gitu orangnya Iya, ya. iya. Nah, jadi pada akhirnya memang kita perlu membaca peta ini secara lebih baik dan seksama, dan mungkin tidak menerapkan kebijakan yang homogen. Iya. Dan tidak menyatakan bahwa ini Indonesia siap new normal, tidak siap normal. Pasti pada akhirnya ada pendekatannya case by case. Jadi harus per lokal gitu ya, Dok? Betul, kita butuh banyak expert yang banyak untuk didistribusikan ke seluruh wilayah, Oke. untuk membaca kabupaten, membaca RT, membaca kecamatan ya. Karena ini
ini suatu pandemi yang bukan hanya bebannya dokter paru atau dokter penyakit dalam atau ahli kesehatan. Ini semua sosiologi masuk di situ. Kemudian bagaimana landscape bisnis pasca pandemi, yaitu kita semua butuh expert itu. Jadi secara umum untuk menuju new normal kata kuncinya adalah edukasi masif yang tidak pernah berhenti. Plus kolaborasi mungkin, Iya, betul sekali. Dok, nah saya punya pertanyaan agak pribadi nih, Dok. Iya. Kan dokter sebagai dokter paru nih, pasti nanganinnya kebagian nih nanganin pasien-pasien positif COVID-19, Dok. Sementara mohon maaf di sisi lain, Dok, rekan-rekan sejawat dokter ada yang kemudian terjangkit, kemudian bahkan wafat dan lain-lain. Betul. Setiap dokter menangani pasien positif COVID-19, itu perasaan dan pikiran dokter gimana, Dok? Jadi saya mau sampaikan di kesempatan ini ya apa yang ada dalam jiwa terdalam kami dan saya berspekulasi bahwa ini mewakili perasaan kami. Target kami setiap hari adalah pulang selamat. Setiap pagi kami terbangun dan masih bernafas tanpa tanpa sesak. Itu adalah rezeki yang besar. Itu bersyukur banget ya. Kita bersyukur besar. Dan saya akhirnya berfirasat bahwa memang Allah sedang memaksa kita semua untuk bersyukur atas setiap hembusan nafas yang Allah berikan kepada kita. Yang sebelum-sebelumnya kita rasa biasa aja. Ya istilahnya given ya. Sekarang enggak. Kita harus menganggap namanya bernafas itu adalah rahmat yang besar dari Allah. Karena kita tahu betapa banyak ya sekarang udah jutaan gitu ya orang-orang yang nafasnya kesulitan ya. Angka yang berhenti nafas karena COVID ini yang sebelumnya tanpa COVID mungkin mereka masih ada di depan sana. Mungkin mereka masih ngantri ATM bersama kita di belakang kita. Masih atau rokok bebas. Sekarang kan kita kan ceritanya kan di share ya di berbagai keluarga ya. Dia kehilangan suami, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan ibunya. Ya kan, kemudian bagaimana suatu orang yang positif, kemudian dia nunggu hasil satu persatu, cucunya positif, ayo sedih, makin down lagi, atau anaknya ada yang lagi yang positif gitu ya, dan mereka nggak tahu dari mana sumber transmisinya gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya saat ini kita terus memang saya mendapati beberapa dokter tentu saja sudah kelelahan yang luar biasa. Ini terus terang gini, apa yang Allah berikan fasilitas di Jakarta ini alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan Maluku, bagaimana dengan Papua ya, bagaimana dengan di sudut-sudut di Jakarta, di Indonesia gitu ya, bagaimana dengan Bima ya, atau di Lembata, kita tidak tahu bagaimana ketersediaan APD ya. Bahkan tidak jauh-jauh mungkin di Jawa Barat saya mendapatkan laporan juga gitu tentang dokter-dokter yang maju ke menangani pasien COVID ini modalnya surgical mask yang didouble karena N95-nya nggak ada gitu. Dan jadi satu sisi kita belum pernah diuji dengan ujian yang berat seperti ini di masa milenial. Karena kita bukan generasi yang lahir dari Perang Dunia Kedua kan ya, begitu ya. Kalau terjadi waktu lain cerita ya, Dok, ya. Biasa perang, susah atau gitu misalnya yang kita juga dengar kan orang-orang yang pengungsi Syria gitu ya, ketika dia menemukan hidup baru di Prancis, ternyata mantan pengungsi ini dia udah hidup baru gitu di Prancis. Ternyata dia lebih tough menghadapi unemployment, menghadapi risiko nggak kerja gitu ya, atau berbagai masalah yang lain dibandingkan orang-orang yang dari awal hidupnya udah enak terus. Jadi ini memang ujian bagi kita semua untuk terus bersyukur atas setiap hembusan nafas yang Allah berikan pada kita.